Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita hari ini, hari Jumat ya 16 Oktober 2020, kita masih belajar di cetak bab 5 ya. Cetak bab 5 itu suhu dan perubahannya. Kalian bisa lihat di cetak kalian masing-masing di rumah ya. Bab 5. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kalor ya, bagaimana menghitung kalor suatu benda, dan kalian sudah mencatat rumusnya di buku masing-masing melalui video yang sudah ibu buat. Nah, hari ini kita belajar tentang kalor laten ya. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar, ibu sudah kasih contoh perubahan wujud. Apakah dia melepaskan kalor atau dia menyerap kalor? Ya. Nah, kalian mestinya semuanya sudah mengerti dan sudah baca di rumah melalui video yang ibu sudah buat. Nah, sekarang di sini kalor laten ya, ini dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan. Nah, ini rumusnya Q sama dengan M kali U. Nah, Q sama dengan M kali U. Apa itu Q? Q ini adalah kalor yang diperlukan. M adalah massa dan U adalah kalor uap. Kalor uap satuannya joule per kilogram. Nah, sekarang yang kedua adalah kalor lebur atau kalor beku. Nah, ini Q sama dengan M kali L. Q sama dengan jumlah kalor yang dibutuhkan. Ini M, massa benda. L adalah kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Nah, kita buat contoh soal. Ibu buat di sini contoh soalnya. Berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 3 kg es? Kalor lebur air sama dengan 336.000 joule per kilogram. Nah, sekarang penyelesaiannya. Kita buat dulu diketahui dari soal. Seperti biasa, dari soal apa yang kita ketahui, ini ada massa. Massa sama dengan 3 kg. Ya. Nah, kalor lebur air berarti kalor lebur air di sini L sama dengan 336.000 joule per kilogram. Nah, sekarang lihat ya. Di sini sudah diketahui ml. Ibu kok nggak ada suhunya? Karena di sini untuk mengubah wujud zat tidak diperlukan suhu. Ya, untuk mengubah wujud zat tidak diperlukan suhu. Ya, jadi di sini sudah ditanya adalah Q. Ditanya adalah Q. Di sini ditanya jumlah kalor ya. Q sama dengan, maka kita jawab sesuai dengan rumus. Karena di sini adalah lebur, nih lebur, maka kita menggunakan rumus lebur. Berarti Q sama dengan M kali L, sama dengan M-nya 3 kali. Nah, mungkin kalian buat di sini, Ibu, di sini kalau leburnya air nih, di sini es, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ingat ya, ini es ini anak-anak asalnya awalnya dari air. Jadi kita menggunakan kalor lebur air. Jadi di sini 3 kali 336.000 joule per kilogram. Ini tadi 3 kilogram. Ya, ini kilogramnya dibuang, maka jawabnya adalah 3 kali 336 berarti ini 8, berarti ini 9, berarti 10, berarti 10 lagi. Berarti 000 joule. Ya, atau kalau ibu buat ke sini ya, sama dengan Q sama dengan 1,008 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya, jadi inilah kalor yang diperlukan
untuk meleburkan 3 kg es menjadi air. Ya, ingat ya anak-anak ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua, kalian boleh lihat berapa banyak kalor yang diperlukan 7 kg air dari 30 derajat Celcius. C air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, ya. U air 2,27 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram, dan titik didih air ini 100 derajat Celcius. Nah, lihat nanti bedanya. Ini kenapa nggak ada suhunya, Bu? Ibu kan tadi bilang bahwa untuk mengubah wujud zat tidak memerlukan suhu. Nah, kenapa di sini ada suhunya? Kita perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Ya, diketahui. Ya, ini kenapa di sini ada suhunya anak-anak? Karena pakai logika untuk mendidih air itu, pertama air, ya. Kalau kita didik untuk membuat dia mendidih harus ada dipanaskan dulu. Berarti pelajaran kita di awal harus dicari dulu panas, jumlah kalor untuk membuat panas. Ya, berarti dia dari suhu 30 ke suhu 100. Nah, nanti kita akan menghitung Q untuk memanaskan. Jadi kalau dia untuk mengubah, kita nggak perlu adanya suhu, ya. Jadi di sini diketahui ini M massa ini ya 7 kg. Nah, kemudian T0 T mula-mula 30 derajat Celcius. T akhir titik didih berarti T1 sama dengan 100 derajat Celcius. Dari sini kita bisa cari delta T. Ya, delta T sama dengan T1 kurang T0 sama dengan 100 kurang 30 sama dengan 70 derajat Celcius. Ya. Nah, sekarang yang diketahui C air sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, U air sama dengan 2,27 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Ya, yang ditanya Q total. Ya, Q total ini berapa kalor, jumlah kalor semuanya. Mulai dia dari dipanaskan, kemudian dia akan mendidih, ya. Nah, caranya anak-anak lihat ya, cara menjawabnya. Berarti di sini harus dicari dulu Q1. Q1 ini untuk memanaskan. Ingat, Q1 untuk memanaskan. Nah, jadi untuk memanaskan perlu suhu, ya. Berarti Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Pelajaran kita sebelumnya, ingat ya, M kali C kali delta T sama dengan M-nya 7 kg. C-nya udah diketahui 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T tadi kita udah hitung 70 derajat Celcius. Kilogram habis, ya. Derajat Celcius habis, jadi tinggal joule sama dengan, ya. Kita hitung 7 kali 4,2. 4,2 kali 7 14 15 berarti 15,4 kali 10 pangkat 3 kali 70 joule sama dengan. Nah, kita hitung 15,4 kali 7 berarti 15,4 kali 7 28, 35, 37 naik 3 10. Berarti ini koma berarti 10,
ini 107,8 kali 10 pangkat 3 ya, sama dengan ya 1,078 kali 10 pangkat 5 Joule. Ya, nah ini masih Q1. Sekarang kita hitung Q2 ya. Q2 Ibu buat ke sini ya. Nih, di atas nih. Nih. Q2 sama dengan, nah baca soalnya ya. Dia berapa banyak kalori yang diperlukan? Tadi mendidihkan air, berarti dia jadi uap dong. Kalau dididihkan berarti kita cari kalor uap, pakai yang tadi nih. Yang pertama nih ya, karena dia akan menguap kalau kita didihkan, maka kita pakai M kali U, sama dengan M-nya 7 kg kali U-nya 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Kilogramnya buang, tinggal Joule, sama dengan ya 227 kali 7 berarti 9 naik 4, 14, 18 naik 1, 14, 15 berarti 15,89 kali 10 pangkat 6 ya, berarti sama dengan 1,589 kali 10 pangkat 7 Joule. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya anak-anak ya. Perhatikan, yang ditanya adalah kalor total. Berarti kalor total nih, kalor total sama dengan Q1 tambah Q2. Jadi kalian boleh hitung sendiri di rumah ya. Kalor total sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan nih, tadi Q1-nya berapa tuh? 1,078 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau ini 1,589 kali 10 pangkat 7. Berarti kalau ini berapa nih? 1589 tambahin ini 3 berarti tambah 40. Nah, Joule tambah ini 1 tambah di belakangnya 20 berarti 008,701. Nah, Joule tambah 0,0879915 Joule. Nah, jadi inilah jawabannya. Kalian bisa hitung sendiri di rumah. Nah, apakah hitungan ibu ini ada kekeliruan? Kalian boleh hitung sendiri di rumah. Tapi cara menghitungnya harus berurutan seperti yang sudah ibu jelaskan. Dan ingat ya, satu lagi anak-anak ya. Ya, ingat selalu nanti kalau ada disuruh mengubah ya, mengubah satuan dari Joule ke kalori atau kalori ke Joule, kalian sudah harus mengerti karena suhu kalor itu kemarin satuannya Joule, atau kalau dia dalam bidang gizi atau ilmu kesehatan dia satuannya kalori ya. Maka ingat ya, 1 kalori sama dengan 4 atau ibu salah ya, 1 kalori benar, 1 kalori 4,2 Joule. Nah ya, jadi demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kalor laten. Nah, ingat, untuk mengubah wujud benda tidak diperlukan suhu. Ya,
Yang diperlukan adalah untuk memanaskannya. Ya, ini namanya tadi kalor laten. Nah, terima kasih anak-anak. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu harap kalian mengerti apa yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Lihat videonya baik-baik, ya, disimak, ya, dipelajari sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal. Dan jangan lupa satu lagi, semua yang ada yang sudah Ibu tuliskan kalian catat di buku tulis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.